Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Duyanti dengan NIM 2111021028, kelas 3A D4 akuntansi. Berikut adalah tugas mata kuliah akuntansi perbankan tentang akuntansi syariah. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama ada pengertian bank syariah, yang kedua perbedaan bank syariah dan konvensional, yang ketiga produk-produk bank syariah, yang keempat jenis-jenis produk penghimpunan dana bank syariah dan mekanismenya, yang kelima jenis-jenis produk penyaluran dana dan mekanismenya. Selanjutnya yaitu pengertian bank syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya yaitu perbedaan antara bank syariah dan konvensional. Yang pertama dari sistem yang digunakan dalam produknya. Bank konvensional berbasis bunga, sementara bank syariah berbasis non-bunga, yaitu bagi hasil, marji, sewa, dan fee. Selanjutnya dari sisi susunan pengurus. Bank konvensional hanya Dewan Komisaris dan Direksi, sementara bank syariah Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah. Dari sisi jenis pengikatan atau akad, bank konvensional hanya satu jenis pengikatan, sementara bank syariah beragam jenis akadnya. Dari sisi hasil investasi setiap bulannya, bank konvensional tetap, sementara bank syariah berfluktuasi sesuai dengan kinerja bank. Dari sisi penyaluran dananya, bank konvensional semua bisnis yang menguntungkan, sementara bank syariah hanya bisnis menguntungkan yang sesuai prinsip syariah. Dari sisi fungsi sosial, bank konvensional tidak ada, dan bank syariah dapat berperan sebagai lembaga amal zakat atau las. Selanjutnya yaitu perbedaan bunga dan bagi hasil. Dari sisi penentuan besarnya hasil, sistem bagi hasil sesudah berusaha, sesudahnya ada untung. Dari sistem bunga sebelumnya, perihal yang ditentukan sebelumnya. Dari sistem bagi hasil menyepakati proporsi pembagian untuk masing-masing pihak, misalnya 50/50, 40/60, 35/65, dan seterusnya. Dari sistem bunga besarnya berdasarkan nilai rupiah. Selanjutnya perihal jika terjadi kerugian. Dari sistem bagi hasil ditanggung kedua pihak, nasabah dan lembaga, sementara dari sistem bunga ditanggung nasabah saja. Selanjutnya dari perihal dasar perhitungan. Dari sistem bagi hasil, dari untung yang bakal diperoleh belum tentu besarnya. Selanjutnya sementara sistem bunga dari dana yang dipinjamkan fixed atau tetap. Selanjutnya perihal titik perhatian usaha. Dari sistem bagi hasil, keberhasilan usaha menjadi perhatian bersama, yaitu nasabah dan lembaga. Sementara sistem bunga itu berdasarkan bunga yang harus dibayar nasabah atau diterima bank. Selanjutnya perihal besarnya persentase. Dari sistem bagi hasil, proporsinya yaitu berdasarkan persentase jumlah untung yang belum diketahui sama dengan belum diketahui. Selanjutnya, sementara dari sistem bunga
pasti atau persentase kali jumlah pinjaman yang telah diketahui pasti. Selanjutnya itu produk bank syariah. Yang pertama yaitu tabungan syariah. Tabungan syariah terikat dengan adanya kesepakatan atau akad antara nasabah dan bank, yaitu mudharabah, tersimpannya pengelolaannya diberikan kepada bank dengan sistem bagi hasil. Produk selanjutnya yaitu deposito syariah. Deposito syariah adalah produk simpanan berjangka yang dikelola bank syariah. Produk ini bisa didapatkan untuk nasabah perorangan dan perusahaan dengan menggunakan prinsip mudharabah. Produk yang selanjutnya yaitu yang ketiga, gadai syariah. Gadai syariah adalah produk pinjaman tunai dari bank syariah kepada nasabahnya. Khususnya dalam hal ini, gadai syariah menggunakan akad ran atau ijarah. Sebagai syarat utama, nasabah wajib menyerahkan barang jaminan. Produk yang keempat yaitu giro syariah. Giro syariah dalam produk simpanan di bank syariah yang dananya bisa ditarik dan menggunakan cek atau giro selain kartu ATM. Produk yang kelima yaitu pembiayaan syariah. Pinjaman syariah adalah produk pinjaman dari bank syariah. Nasabah wajib melunasi utang tersebut dalam bentuk pembayaran langsung atau cicilan. Transaksi semacam ini tidak tergolong riba selama bertujuan tolong-menolong dan tetap mengikuti syariat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penghimpunan dana bank syariah dan mekanismenya. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasionalnya yaitu syariah yang ditetapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Prinsip wadiah adalah akad titipan di mana barang yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu. Pihak yang menerima titipan dapat meminta jasa untuk keamanan dan pemeliharaan barang yang dititipkan. Ada dua jenis wadiah. Yang pertama yaitu wadiah amanah, adalah pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Contoh safe deposit box. Wadiah damanah selanjutnya itu wadiah damanah. Pihak yang dititipi bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Contohnya itu giro dan tabungan. Ketentuan umum dari produk ini adalah keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi milik atau tanggung jawab bank atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu ketentuannya terhadap pembuka rekening ini bank dapat menggunakan pengganti biaya administrasi untuk sekadar menutupi biaya yang benar-benar terjadi. Ketentuan yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu ada prinsip mudharabah. Dalam pengaplikasian prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai sabul mal atau pemilik modal dan bank sebagai mudharib atau pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah atau ijarah seperti yang dijelaskan terdahulu. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito berjangka, yaitu akad usaha dua pihak di mana salah satunya memberikan modal sedangkan yang lainnya memberikan keahlian. Modal 100% berasal dari sahibul mal. Nisbah keuntungan disepakati di muka oleh kedua belah pihak. Selanjutnya itu jika untung maka dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Namun jika rugi seluruhnya ditanggung oleh sahibul mal. Modal dapat dikembalikan kepada sahibul mal secara berangsur-angsur. Berikut adalah gambar skema penyaluran dan penghimpunan dana. Materi selanjutnya itu mudharabah mutlakah.
Dalam mudharabah mutlakah tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan atau menetapkan penggunaan angka-angka tertentu ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Ketentuan umum dalam produk ini adalah bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian disepakati. Ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya itu mudharabah muqayyadah. Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekeningnya. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanati oleh pemilik dana. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Selanjutnya itu jenis-jenis penghimpunan dana bank dan bank syariah dan mekanismenya. Yang pertama itu prinsip jual beli atau buy. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas harga barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan metode pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, pembiayaan istithnah. Selanjutnya itu prinsip sewa atau ijarah. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Berikut adalah gambar skema pembiayaan ijarah. Prinsip yang ketiga adalah prinsip bagi hasil atau syirkah. Yang pertama, pembiayaan musyarakah. Murabahah musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Ketentuan umum pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyawarah dan dikelola bersama-sama. Selanjutnya itu menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi. Selanjutnya, menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya. Selanjutnya, memberikan pinjaman kepada pihak lain. Prinsip bagi hasil yang kedua itu pembiayaan mudharabah. Selanjutnya, prinsip bagi hasil yang kedua itu pembiayaan mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak, di mana pemilik modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian pembiayaan keuntungan. Ketentuan umum skema pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah atau selaku pengelola modal harus diserahkan tunai dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan dalam satuan uang. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara, yakni yang pertama perhitungan dari pendapatan proyek, yang kedua perhitungan dari keuntungan proyek. Berikut adalah gambar skema pembiayaan mudharabah. Selanjutnya, yang ketiga ada produk jasa perbankan lainnya dari prinsip bagi hasil atau syirkah. Yang pertama yaitu wakalah. Wakalah
atau perwakilan, berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat, yakni bank diberi mandat oleh nasabah untuk melaksanakan suatu perkara sesuai dengan amanah atau permintaan nasabah. Yang kedua, kafalah. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Yang ketiga yaitu syarf. Layanan jasa perbankan jual beli valuta sejalan dengan prinsip syarf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama berdasarkan kurs jual atau kurs beli yang berlaku pada saat itu juga. Produk jasa perbankan lainnya yang selanjutnya, yang keempat, qard. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, qard adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak. Produk jasa perbankan lainnya yang kelima yaitu rah. Rah adalah menahan salah satu harta milik si penjamin sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan akad rah adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kepada bank dalam memberikan pembayaran. Selanjutnya, keenam, hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktik perbankan syariah, fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Yang ketujuh, ijarah. Akad ijarah selain menjadi landasan syariah untuk produk pembiayaan, yaitu sewa cicil, juga menjadi prinsip dasar pada dasarnya perbankan lainnya, antara lain layanan penyewaan kotak simpan atau safe deposit box. Bank mendapat imbalan sewa atas jasa tersebut. Yang terakhir, al-wadiah. Akad al-wadiah selain menjadi landasan syariah produk tabungan termasuk giro, juga menjadi dasar layanan jasa tata laksana administrasi dokumen. Bank mendapatkan imbalan atas jasa tersebut. Baiklah, sekian penjelasan materi tentang bank syariah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.